Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kadar zat, khusus bagian persentase massa. Jadi yang akan kita bahas yaitu yang ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, kadar menurut KBBI ini memiliki arti kekuatan. Kekuatan di sini bisa berarti dia konsentrasi, kepekatan, atau kandungan suatu zat dalam campuran. Sehingga di sini misalkan terdapat suatu campuran AB, kemudian campuran AB ini terdapat zat A dan zat B. Di mana zat A dan zat B ini bisa kita peroleh nilai kadarnya. Bisa kita lihat di sini, kadar suatu zat dalam campuran ini merupakan banyaknya zat dibandingkan dengan banyaknya campuran. Jadi berdasarkan ilustrasi yang di atas ini, bisa kita peroleh kadar A, yaitu zat A, kemudian dibandingkan banyaknya campurannya. Campurannya di sini adalah AB ya, sehingga di sini bisa kita tulis zat AB. Jadi seperti itu ya prinsip dari kadar. Kemudian kita lihat di sini persentase massa. Ini termasuk kadar ya, yaitu kadar zat terlarut dalam sejumlah massa larutan. Misalkan di sini larutan ini atau campurannya ini kita ilustrasikan dengan lingkaran besar. Misalkan di sini campuran AB ya, atau larutan AB. Kemudian dalam campuran ini terdapat zat terlarut. Kita ilustrasikan di sini dengan lingkaran kecil. Misalkan di sini zat terlarutnya A. Maka di sini bisa kita peroleh kadar A sama dengan, karena ini ngomongin persentase massa, maka di sini kita tulis massa zat A. Kemudian dalam sejumlah massa larutan atau massa campuran ya. Sehingga di sini kita bagi massa larutannya atau campurannya di sini, lingkaran besar di sini adalah AB ya. Sehingga di sini kita tulis massa zat AB. Kemudian persentase, ini artinya satu bagian zat dalam 100 bagian campuran. Sehingga di sini bisa kita tulis per, kita tambahkan di sini ya, per 100. Supaya di sini tidak mempengaruhi hasil dari kadar A, maka di atas di sini juga kita kalikan 100 ya. Sehingga di sini bisa kita tulis massa zat A dibagi massa zat AB, kemudian per 100 ini kita tulis di sini persen ya. Seperti ini simbolnya. Persen di sini artinya per 100. Kemudian 100 yang di pembilang ini tetap ya. Sehingga di sini bisa kita peroleh rumus dari kadar zat A dalam bentuk persen massa sama dengan massa zat A tadi zat terlarut ya. Sehingga di sini bisa kita tulis zat terlarut dibagi massa zat AB. Zat AB ini merupakan lingkaran besar, di mana lingkaran besar ini merupakan massa larutan atau massa campuran ya. Bisa kita tulis di sini total massa campuran. Kemudian karena di sini bentuk persentase, maka di sini dikali 100%. Jadi seperti itu ya untuk kadar zat persentase massa. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal, berapa persentase kadar kemurnian pupuk urea jika diketahui urea murni yang terdapat dalam 250 kg pupuk adalah sejumlah 225 kg. Kita lihat di sini langkah pertama yang diketahui, kemudian yang ditanya. Yang diketahui di sini terdapat pupuk urea dan terdapat urea murni. Artinya di sini pupuk urea ini merupakan campurannya ya, di mana dalam pupuk urea ini bisa terdapat campuran selain urea murni. Sehingga bisa kita tulis lingkaran besar ini, yaitu pupuk urea ya. Kemudian bagian kecilnya, yaitu urea murni ya. Kemudian kita lihat di sini, urea murni yang terdapat dalam 250 kg pupuk. Artinya, 250 kg pupuk ini
merupakan massa dari pupuk urea. Jadi pupuk urea di sini memiliki massa 250 kg. Kemudian urea murninya yaitu 225 kg ya. Hal ini bisa kita lihat ya, urea murni yang terdapat dalam pupuk adalah di sini menunjukkan massa dari urea murni. Jadi kita tulis di sini ya, urea murni itu 225 kg. Kemudian yang ditanya adalah persentase kadar kemurnian pupuk urea. Artinya yang ditanya yaitu persentase urea murni. Bisa kita tulis di sini langkah kedua. Kita gunakan rumus yang ini ya. Bisa kita tulis di sini persen urea murni sama dengan massa urea murni dibagi total campurannya di sini yaitu pupuk ureanya ya. Kita tulis di sini massa pupuk urea. Karena yang ditanya adalah persentase, maka kita kalikan 100%. Kemudian kita masukkan nilainya. Massa urea murni 225 dibagi massa pupuk ureanya 250. Kemudian masing-masing tadi satuannya kilogram ya. Kemudian kita kalikan 100% sama dengan satuan kilogram ini bisa kita bagi ya, kita coret. Kemudian 225 dibagi 250, masing-masing kita bagi 25 ya. Sehingga 225 bagi 25 diperoleh 9. Kemudian 250 dibagi 25 itu diperoleh 10. Kemudian 100 dibagi 10, ini kita peroleh 10 ya, nolnya kita coret. Sehingga kita peroleh 9 dikali 10 sama dengan 90%. Jadi, persentase kemurnian pupuk urea adalah 90%. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui 10 gram gula dilarutkan dalam 190 ml air. Hitunglah persentase kadar zat terlarut. Bisa kita tulis dulu di sini yang diketahui. Bisa kita lihat di sini yang diketahui, gula dilarutkan dalam 190 ml air. Artinya di situ yang merupakan campuran atau larutannya, atau kita ilustrasikan dengan lingkaran besar. Ini merupakan larutan gula ya, yaitu gula yang setelah dilarutkan dengan air. Kemudian pada larutan gula ini, sebelumnya ini terdapat gula dengan massa 10 gram. Jadi gula ini merupakan zat terlarutnya ya. Kemudian di sini massa air 190 ml. Artinya massa dari air yaitu 190 gram ya. Hal ini bisa kita peroleh dari prinsip rho atau massa jenis larutan sama dengan massa dibagi volume. Ingat rho air itu adalah 1 gram per mililiter ya. Sehingga kita tulis 1, kemudian massa per volumenya tadi 190. Sehingga kita peroleh massanya adalah 190 gram air. Sehingga massa pada larutan gula ini kita peroleh 190 dari massa air ditambah dengan massa yang dari gula 10. Sehingga kita peroleh 200 gram larutan. Kemudian yang ditanya adalah persentase kadar zat terlarutnya, yaitu persentase dari kadar gula ya. Bisa kita tulis di sini rumusnya. Persen kadar gula sama dengan massa dari gula dibagi massa larutan gula. Kemudian karena yang ditanya persen, kita kalikan 100% sama dengan massa gulanya 10 gram ya, dibagi massa larutan gulanya 200 gram ya. Kemudian dikali 100% sama dengan satuan gramnya ini bisa kita bagi ya, kita coret. Kemudian 0 dari 100 ini bisa kita coret dengan 200 ya. Sehingga kita peroleh 10 dibagi 2, 5, kemudian satuannya persen.
Jadi, persentase kadar zat terlarut tersebut, yaitu kadar gula, sama dengan 5%. Jadi seperti itu untuk materi kadar zat, khusus bagian persentase massa. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.